perubahan sosial budaya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan faktor pendorong perubahan sosial budaya. Pertemuan sebelumnya, kalian telah membahas mengenai perubahan sosial dan perubahan budaya. Perubahan sosial adalah perubahan unsur-unsur sosial berikut yang merupakan unsur-unsur sosial. Sedangkan perubahan budaya adalah perubahan pola pikir. Berikut merupakan perubahan yang berbentuk pola pikir. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor penyebab perubahan sosial budaya. Faktor penyebabnya bisa terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Kita bahas dulu mengenai faktor internal. Yang pertama, yaitu adanya perubahan jumlah penduduk. Contoh, ketika terjadi urbanisasi atau perpindahan penduduk desa ke kota, maka akan mengakibatkan perubahan besar kepada kota maupun desa. Kota akan menjadi semakin padat, pembangunan infrastruktur di kota meningkat, namun apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, maka dapat mengakibatkan kriminalitas meningkat, muncul pemukiman kumuh, dan lain-lain. Ketika terjadi urbanisasi atau perpindahan penduduk desa ke kota, akan mengakibatkan perubahan besar kepada kota maupun desa. Desa akan kekurangan tenaga kerja produktif, sehingga mengakibatkan lahan pertanian di desa menjadi terbengkalai. Faktor internal dari penyebab perubahan sosial budaya yang kedua adalah adanya penemuan. Di sini akan kita bagi penemuan itu menjadi 3 macam, yaitu discovery yang merupakan penemuan baru, invention merupakan penemuan baru yang sudah diakui atau diterima dan diterapkan masyarakat. 3. Inovasi merupakan penemuan baru dan penemuan baru tersebut sudah menyebar, dimanfaatkan secara luas dan telah terjadi pembaharuan. Faktor internal yang ketiga yaitu pertentangan atau konflik. Contoh, pertentangan antara golongan tua dan golongan muda tentang waktu yang tepat membacakan proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia telah membawa perubahan besar kepada bangsa Indonesia. Akhirnya, kita dapat menentukan nasib kita sendiri tanpa harus tunduk kepada pemerintah bangsa penjajah. Akhirnya, disepakati pembacaan proklamasi sesuai kehendak pemuda, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Keempat, pemberontakan atau revolusi. Contohnya adalah reformasi di Indonesia. Pemberontakan ini terjadi diawali adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap situasi dan kondisi yang ada. Pemberontakan atau revolusi tahun 1998 di Indonesia membawa perubahan besar pada masyarakat. Terjadi perubahan kepala negara, struktur kabinet, sampai perilaku warga yang menjadi lebih berani mengkritisi cara kerja pemerintah. Faktor eksternal dari faktor penyebab perubahan sosial budaya terdiri 1. Lingkungan alam atau fisik. Contoh, ketika terjadi bencana longsor, kemungkinan masyarakat setempat harus meninggalkan tempat tinggalnya. Di tempat tinggal yang baru, mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru tersebut. Misalnya, cara berpakaian, cara berbicara, mata pencaharian, dan lain-lain. Kedua adalah peperangan. Contoh, perang antara Amerika dengan Irak. Amerika sebagai pihak pemenang membawa perubahan besar di Irak. Amerika berupaya mempengaruhi sistem politik, sosial, dan budaya di Irak, seperti adanya emansipasi kaum perempuan di Irak. 3. Kontak budaya dengan masyarakat lain. Contohnya, kontak budaya masyarakat Indonesia dengan kebudayaan Barat membawa perubahan kepada masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut bisa positif, bisa negatif. Perubahan yang positif adalah adanya transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan perubahan yang negatif misalnya adalah sikap westernis. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Pilihlah perubahan yang membawa kebaikan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.